Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Juliana Samawati, NIM 151422175. Seperti biasa, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran di SD yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. 세상이 멈춰서 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어. 자국이 지워진 거리 여기 남아져 있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네. 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐. 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가발이 뜨지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘 미래로 달아나자 I cannot go in the forest 하루가 돌아오겠지 I'm a widow up in the shade Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루도 날아가겠지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 사람들은 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네 늘 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 멈춰있지 마 어둠에 숨지 마 빛은 더 떠오르니까 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가발이 뜨지 않아 잠시 두 눈을 감아 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Setelah pemahaman yang pertama yaitu cara membuat bahan ajar cetak dan langkah-langkahnya. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang sangat umum digunakan oleh para guru. Namun sedikit guru yang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Hal ini dikarenakan para guru terbiasa menggunakan bahan ajar cetak yang sudah jadi biasanya bagaikan dari pusat atau ada di pasaran. Hal ini seperti tidak keliru, namun ketergantungan seperti ini menyebabkan para guru kurang kreatif untuk menulis dan mengembangkan materi ajar sesuai dengan karakteristik siswa yang dihadapinya. Materi ajar cetak yang selama ini digunakan adalah adanya suatu penyeragaman untuk semua siswa di seluruh Indonesia, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun yang tinggal di daerah pedesaan. Untuk itu, sangatlah penting para guru memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang bahan ajar cetak yang baik untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam pembuatan bahan ajar, terdapat teknik yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Teknik penyusunan bahan ajar merupakan cara yang tepat untuk membuat bahan ajar agar dapat digunakan sesuai harapan. Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa ketentuan yang hendaknya kita jadikan pedoman. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus diberikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, untuk penyusunan bahan ajar cetak ada 6 hal yang perlu dimengerti, yaitu pertama,
susunan tampilan jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, handout sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah. Judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Yang kedua, bahasa yang mudah. Maksudnya adalah mengalirnya kosakata, jelas kalimat dan jelas hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Hal ini berkaitan dengan menilai melalui orangnya atau checklist untuk pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar cetak dilihat tulisannya, mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang kelima, kemudahan dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar cetak terhadap mata. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak terlalu kecil dan enak dibaca. Selain itu, urutan teksnya juga harus terstruktur dan mudah dibaca. Yang keenam, materi instruksional. Hal ini menyangkut penyampaian teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Tenaga pendidik harus mengetahui macam-macam bahan ajar. Bahan ajar tergolong menjadi dua macam, yakni bahan ajar cetak dan non-cetak. Meskipun kini teknologi semakin pesat, bahan ajar cetak tidak tergeser begitu saja oleh bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar berupa fisik atau dapat dipegang berupa lembar, buku atau kertas. Berikut adalah jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Yang kedua, handout. Handout atau HO adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. HO dimaksudkan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi mahasiswa. Yang ketiga, lembar kegiatan siswa atau LKS. Lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus memuat kompetensi dasar yang akan dicapainya. Yang keempat, buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari pengarangnya. Isi buku dapat dari berbagai cara, misal hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, autobiografi, atau hasil imajinasi seorang yang disebut sebagai fiksi. Pemahaman yang terakhir yaitu karakteristik bahan pembelajaran cetak. Ada beberapa karakteristik bahan ajar cetak, yaitu yang pertama, harus mampu membelajarkan sendiri pada siswa. Artinya bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Yang kedua, bersifat lengkap. Artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi, persyaratan yaitu materi-materi pembelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan atau tugas-tugas, soal-soal, evaluasi beserta kunci jawaban dan tidak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Dan yang ketiga yaitu mampu membelajarkan peserta didik. Artinya dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Bahan mempelajarkan siswa untuk dapat nilai kemampuan belajarnya sendiri. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.